Kita lanjut. Jadi ajwab ini, bina ajwab ini adalah huruf ilatnya itu ada di ain fi'il. Huruf ilatnya. Apabila huruf ilatnya itu waw, maka dinamakan ajwab waw, wawi. Contohnya sona, kola, khofa, sowana, kowala, dan khowafa. Kalaunya kita cari di kamus, itu tidak ada kowala. Ada kola, kecuali ada kowala, pakai tasdid. Khowafa, sowana, itu ada pakai tasdid. Kalaunya kowala saja, itu kita cari itu tidak ada kowala, ada kola. Kalaunya ada kamus, silahkan dicari kowala itu ada atau tidak. Ada takowala, ada kowiya, tidak ada kowala. Ada kowala, kowala itu ada. Takowala itu ada. Kalaunya kowala itu tidak ada karena sudah diganti bentuknya, sudah hurufnya itu sudah diganti daripada asalnya tersebut. Terus lagi, apabila huruf ain fiilnya itu berupa huruf ilatnya, maka disebut bina ajwaf ya. Contohnya saro, haba, ba'a. Asalnya sayara, hayaba, baya'a. Asalnya itu. Asalnya itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak ingin bertanya, Pak. Ya. Siapa nama? Asikin, Pak. Asikin. Asikin ya, silakan. Asikin. Berarti asal bentuk hurufnya tuh di mana dapatnya, Pak? Asal Misal bentuk contoh-contoh hurufnya itu harus kayak semua kata kerja kayak itu, Pak? untuk bina ajwab ini kah? Iya, Pak. Nah, kalaunya untuk bina ajwab ini kita mengetahui huruf asalnya itu dengan fiil mudari'nya. Setelahnya itu. Silahkan cari di kamus. Seperti ba'a itu setelahnya itu apa? Yabi'u, berarti baya'a. Haba yahibu. Kalaunya yahubu berarti hawaba namanya. Yahubu. Kalaunya hawaba, kalaunya haba yahibu berarti hayaba. Gitu. Sama sara yasiru berarti asalnya sayaro. Sayaro itu mencari. Silahkan cari di kamusnya itu ba'a setelah ba'a itu apa? Sama dengan qala, khofa, dan sona. Itu di kamus ada. Di kamus ini ada juga. Nih, kamus Yunus itu ada. Qala yaqulu. Berarti asal katanya itu adalah qawala. Qawala. Qawala yaqulu. Qawala yaqulu. Itu agak sulit orang Arab membaca itu. Jadi jadikan qala yaqulu, ringan membacanya itu. Gitu. Mencarinya itu ada di fi'il mudhari. Nanti kita bahas fi'il mudhari itu apa di pertemuan berikutnya.
Paham sampai situ, Asikin? Ya, terima kasih Nggih, Pak, paham. Terima kasih jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan. Siapa namanya? Berarti Juwab itu tidak ada juga ya, Suhaibatul Sama. Aslamnya. Saya Suhaibatul. Berarti kalau Ajwab itu tidak ada juga ya, Pak, pakai Ajwab. Anu di Namanya. apa? Apa? Ajwab. Apa? Naam. Kedengaran. Berarti kalau Ajwab itu tidak ada juga ya. Berarti kalau A juga ya dinamakan Ajwab alif. Kan yang ada Ajwab ya sama Ajwab wow. Ya, ya tidak ada bina ajwabnya itu. Berarti seperti ba'a itu dinamakan ajwab ya, bukan ajwab alif ya, Pak? Ya, ajwab ya. Kita lihat di asal katanya itu, asal bentuk huruf alif itu apa? Itu gantian daripada ya saja untuk meringankan orang Arab itu membaca. Untuk meringankannya saja. Itu sudah kaidah aturan orang Arab sudah membaca begitu. Tidak bisa kita bahasa Arab itu. Bahasa orang lah, bahasa asing. Itu sudah ketentuan bahasa Arab sudah. Apa? Apa? Kedengaran. Kedengaran, putus-putus. Halo? Halo, Suhaibatul Aslamiyah. Halo? Halo, Suhaibatul Aslamiyah. Berarti artinya sama saja ya, Pak, baya'a sama ba'a. Ya, sama. Cuma diganti saja. Ya, sama artinya. Kecuali bayya'a. Misalkan ada katanya bayya'a. Itu tambahan satu huruf jadinya. Bayya'a yubayyi'u. Itu tambahan satu huruf. Artinya lain. Kalau ba'a sama artinya lawan baya'a. Baya'a. 3 huruf saja. Tidak boleh 4 huruf. Mengetahuinya ya di fi'il mudhari tersebut. Ba'a yabi'u. Berarti asalnya itu baya'a. Di huruf di di situ. Bagaimana? Suhaibatul? Bagaimana Suhaibatul? Suhaibatul Aslamiyah? Halo? Halo Suhaibatul Aslamiyah? Bagaimana? Suhaibatul Aslamiyah? Tidak ada ya? Ya kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang keenam adalah bina nakis. Bina nakis apabila lam fi'ilnya berupa huruf illah. Lam fi'ilnya itu berupa huruf illah. Apa? Kadang-kadang kayaknya jaringannya mungkin nih. Mungkin jaringannya nih. Jawabannya. Ya.
Ya, kita lanjut. Bina nakis apabila lam fi'ilnya itu berupa huruf ilah. Huruf ilah di lam fi'il, di akhir huruf fi'il itu. Huruf kata kerja. Jika huruf ilatnya itu waw, dinamakan bina nakis waw. Wawi atau waw sama. Contohnya ghaza, roja. Asal katanya ghazawa, rojawa. Roja yarju. Ghaza yaghzu jadinya. Itu asal katanya. Jika huruf ilatnya itu menggunakan huruf ya, maka disebut bina nakis ya'i. Contohnya sara, roma. Asal bentuknya adalah romaya dan saraya. Romaya dan saraya. Karena fi'il mudari'nya adalah roma yarmi. Sara yasri. Itu. Mengetahuinya itu kita lihat fi'il mudari. Itu di kamus ada itu. Kebanyakan di kamus itu ada. Silakan, misalkan kita mencari Roma. Berarti kita harus mencari di kamus itu huruf ro dulu. Hanya cari huruf ma. Baru cari huruf ya-nya. Itu cara cepat mencari kosakata dalam kamusnya. Cari ro dulu, baru ma-nya, baru ya-nya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Yang keenam itu sama yang tiga tadi, ajwab, nakis, misal itu sama. Tapi kalau misal itu tidak ada diganti bentuk hurufnya itu. Bentuk hurufnya itu tidak diganti. Kalau ajwab sama nakis itu diganti hurufnya. Terus yang ketujuh, bina lafif. Bina lafif. Kalau di lain itu sampai 7 saja. Karena tidak disebut atau tidak dimasukkan bina mahmus itu. Kalau kita sebut bina mahmus itu. Terus bina lafif. Ialah setiap kalimat yang kedua hurufnya itu terdiri dari huruf illat. Setiap kalimat yang kedua hurufnya itu terdiri huruf illat. Itu bina lafif. Bina lafif. Jadi kalau di sini bina lafif itu terbagi dua. Bina lafif mafruk dan bina lafif makrun. Jadi setiap kalimat yang dinamakan bina lafif itu kedua hurufnya itu terdiri dari huruf illah, 2 huruf. Jadi 2 huruf itu huruf illat, 1 hurufnya itu tidak huruf illat. Jika huruf illatnya itu menempati pada fa fi'il, berarti di awal fi'il, dan lam fi'il di akhir fi'il, dinamakan bina lafif mafruk. Lafif mafruk. Di fa fi'il dan lam fi'il ada huruf illat. Awal dan akhir huruf illat, di tengah tidak huruf illat. Contohnya waqa, wajia, wala. Waqa, wajia, wala. Itu adalah bina mafruk. Terus lagi, apabila kedua huruf illatnya itu menempati pada ain fi'il, berarti di tengah. Dan lam fi'il berarti terakhir. Disebut bina lafif makrun. Contoh, rawiya,
Nah itu di tengah ada waw dan ada ya di akhir. Qawiyah berarti itu sama di ain fi'il dan lam fi'il. Syawa itu sama waw dan ya. Ain fi'il dan lam fi'ilnya itu. Kalau di lain sama lafif makrun ini dinamakan dengan apa? Multawi. Kalau lafif mafruk itu dinamakan dengan lafif saja. Bina lafif dan bina multawi itu. Nama beda itu tidak jadi masalah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kurang lebih 3 menit lagi kita selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Siapa nama? Siapa? Nur Hikmah, ya silakan. Misalnya na'a yan a itu berarti dua apa binanya? Apa? Na'a yan a. Na'a. Yan a fiilnya berarti itu dua kabinetnya. Kan ada hamzah dan ada ya, Pak. Na'a. Non hamzah dan ya. Non hamzah dan ya. Itu adalah di kamus lah. Apa artinya jauh? Jauh lah. Na'ayan a. Ada jawab atau depannya? Na'ayan a, menjauhkan diri. Ya. Na'ayan anakyan. Berarti itu kalaunya ada hamzah berarti mahmuz. Kalaunya ada ya berarti apa itu? Ya di akhir berarti nakis. Berarti bina nakis mahmuz namanya. Bina nakis mahmuz. Bina nakis mahmuz. Mahmuz itu kemana saja bisa. Misalkan awak, misalkan. Bisa. Berarti bina lafif makrun mahmuz. Misalkan syawa ini. Syawa ini kita ganti sya ini menjadi hamzah. Itu bisa. Tapi tanda petiknya harus ada artinya itu di kamus. Itulah. Misalkan tadi na'a yan a. Na'a yan a. Na'yan. Berarti itu bina nakis mahmuz namanya. Bina nakis mahmuz. Itu digabung. Digabung jadinya. Karena ada huruf ilatnya itu. Huruf ilatnya itu ada. Tidak bisa dinamakan bina mahmuz saja. Harus ada tambahannya. Yaitu bina nakis mahmuz. Karena ada huruf ilatnya itu. Gitu. Bina mahmuz ini kemana saja bisa. Jadi ada yang berpendapat bina mahmuz itu tidak dibuat di bina, di urutan bina yang 7 ini. Ada. Tidak disebutnya di situ. Karena bisa kemana saja mahmuz itu. Kalau nakis itu tidak bisa di kemana saja. Nakis itu syaratnya ya satu. Huruf ilatnya di akhir. Sama dengan misal. Huruf ilatnya itu di awal. Sama dengan ajwab. Huruf ilatnya itu di tengah. Kalau di tengah dengan di awal. Berarti itu di tengah dan di awal. Berarti itu tidak ada. Adalah di tengah dan di awal. Huruf ilat. Adalah. Saya ada depan. Muhammad Nur Hussein. Adalah. Huruf ilatnya itu di tengah dan di awal. Halo? Muhammad Nur Hussein?
Nggih, Pak, nggih. Ya, ada huruf ilatnya itu di awal dan di tengah. Adalah. Misalkan wako, adalah wako. Kalau wako itu di awal dan di akhir, Pak. Nah ya, adalah di awal dan di tengah asal ada depan, karena kaidahnya ini tidak ada. Karena kaidah ini tidak ada di awal dan di tengah. Ya kan? Nggih, Pak. Ya kalau Ya. oh iya, Kalau yang ada itu cuma anu tuh, Pak, wakoro gitu, Pak. Wakoro. wakoro satuannya Ya, satu aja. Berarti itu bina misal aja. iya, Pak. Berarti tidak ada di awal dan di tengah huruf ilat itu. Di awal dan di tengah jadi satu. Tidak ada di awal di tengah huruf ilat itu. Dan juga dinamakan bina apa? Kaidahnya tidak ada. Kaidahnya itu tidak ada. Aturannya itu tidak ada. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Ulun, Pak, Nur Anissa. Ya, Nur Anissa. Silakan. Pertanyaan terakhir ya. Adakah cara mudah untuk mengingat yang ketujuh bina ini, Pak? Cara mudahnya itu ya dibaca setiap hari. Dibaca setiap hari, tidak usah dihafal, tapi dibaca. Dibaca ketujuhnya ini. Apabila kedua huruf ilat itu menempati pada ain fi'il, itu dibaca aja. Itu lama-kelamaan ingat jadinya. Kalau tidak ingin menghafal, dibaca aja. Luangkan waktunya, waktu itu untuk membaca. Lama-kelamaan itu jadi lancar, setelah lancar menjadi ingat jadinya. Gitu. Kalaunya cara mudahnya itu mungkin ada melalui nyanyian bisa melalui nyanyiannya itu. Kalaunya paling mudahnya itu ya kita baca saja dulu setiap tidak mesti bina ini, semua pelajaran lah. Kalau kita baca terus, sesuatu yang kita dapat, kita ulang terus, itu pasti lengket di pikiran kita, di otak kita itu. Jadinya. Gitu. Ya gitu. Nur Anissa. Inggi, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Untuk nanti ya, untuk PPB Bahasa Arab, itu kita nanti Bapak kasih kabar sekitar jam 2-an. Kalaunya ada kabar berarti kita tidak masuk lagi. Ya. PPB Bahasa Arab sekitar jam 2 nantinya. Bapak kasih kabar. Nah, PPB Bahasa Arab. Iya, Pak. Soalnya ada kesibukan ini setelah asar. Ya. Kita ganti di hari lain lagi. Atau minggu depan atau hari apakah? Atau hari apa kesepakatannya nanti ganti 2 hari ini nantinya. Cukup dah. Kita tutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih ilmunya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.